Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kita di pagi yang cerah ini tetap berada pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ingatkan karena anak ibu, sholat 5 waktunya jangan sampai tinggal, dan diiringi dengan sholat duha. Walaupun kita tidak sekolah seperti biasanya, pelaksanaan sholat tetap dilaksanakan di rumah. Karena apa? Karena sholat itu adalah salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang beriman kepada hari akhir. Nah, apa itu iman? Iman artinya adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Nah, orang yang sudah menyatakan beriman berarti ia sudah mampu memadupadankan antara ucapannya atau lidahnya yang menguatkan ketetapan pada hatinya dan perbuatan yang membuktikan atas keyakinan yang ia miliki tersebut. Nah, jadi orang yang beriman tadi adalah orang yang bisa memadupadankan antara ucapannya, ketetapan hatinya, dan ia membuktikannya dengan perbuatannya atau tingkah lakunya. Nah, sedangkan hari akhir, apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana alam semesta ini akan hancur lebur setelah ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala yang pertama. Maka alam semesta ini akan hancur lebur dan seluruh makhluknya akan mati. Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu hari nanti akan terjadi kehancuran di muka bumi ini dan seluruh manusia seluruh manusia atau makhluk Allah yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, pada hari itu setelah terjadi hari kiamat, maka seluruh manusia itu akan mati atau makhluk Allah yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Nah, manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya atau mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka bumi di hadapan Allah dengan seadil-adilnya pada pengadilan Allah nanti. Adapun dalil tentang hari akhir itu ada dua. Yang pertama, dalil yang bersumber dari Al-Quran atau dalil nakli. Nah, dalil nakli ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Kemudian terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Nah, dari kedua dalil nakli tersebut dapat kita pahami bahwa wajiblah bagi seorang muslim untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu benar adanya, karena keberadaan hari akhir bukan cerita belaka, akan tetapi benar-benar ada, karena Allah telah membuktikannya atau memberitahukannya kepada kita melalui Al-Quran. Nah, dalil yang kedua berdasarkan kepada dalil akli atau dalil yang berdasarkan teori para ahli menurut bidangnya masing-masing. Nah, teori atau dalil akli ini adalah dalil argumen untuk memperkuat dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran. Nah, dalil akli ini ada menurut
pakar, yaitu pakar ahli astronomi. Menurut pakar ahli astronomi bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing dari planet mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang atau serasi. Namun, daya tarik menarik itu makin lama akan makin berkurang, bahkan hilang sama sekali, sehingga akhirnya akan saling bertabrakan dan hancurlah bumi ini. Menurut ahli geologi, di dalam ilmu geologi, mereka berpendapat bahwa di dalam perut bumi ini terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi, bumi itu sendiri mendapat tekanan atmosfer dari luar atau permukaannya sehingga terjadilah keseimbangan. Namun, diperkirakan bahwa tekanan dari luar makin lama makin lemah, bahkan tak berdaya lagi. Akhirnya gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran pada bumi. Nah, sedangkan menurut para ahli fisika, mereka berpendapat, menurut teori ahli fisika ilmu alam, bahwa sumber energi yang terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini adalah matahari. Begitu juga daya tarik antara benda-benda angkasa atau benda-benda planet. Itu semuanya tergantung atau ketergantungan dengan energi matahari. Namun, lambat laun sinar matahari akan melemah sehingga mempengaruhi daya tarik di antara planet-planet tersebut, yang pada akhirnya tidak ada keseimbangannya lagi. Maka terjadilah tabrakan atau kehancuran di antara mereka. Nah, dari pendapat atau dari dalil nakli yang dikemukakan tadi berdasarkan ahli astronomi, geologi, dan ahli fisika, mereka memperkirakan bahwa alam semesta ini akan meletus akibat dari pengembangan yang terus-menerus tanpa batas. Diumpamakannya seperti seseorang yang meniup balon terus-menerus tanpa henti, maka balon tersebut akan meledak. Sampai saat ini, alam seperti sebuah balon yang sedang dihembus sehingga terus-menerus mengalami pengembangan yang akan melebihi kapasitas, pada akhirnya akan melebihi kapasitas maksimal. Akibatnya, dari kelebihan kapasitas maksimal tersebut, langit yang membentang luas itu akan pecah dan hancur berantakan. Maka terjadilah hari kiamat karena pecah dan hancur berantakan tersebut. Bagi anak-anak ibu yang belum paham tentang materi yang telah ibu paparkan hari ini, boleh japri langsung ke WA ibu. Nah, untuk anak-anak ibu beri tugas, yaitu tugasnya menyimpulkan materi yang telah ibu sampaikan dengan cara kalian tulis kesimpulannya itu di kertas, kalian tulis nama kalian, kelas berapa, dan kalian foto langsung kirimkan ke ibu melalui WA. Nah, waktu pelaksanaan pengerjaannya tugasnya dimulai hari ini sampai 1 minggu ke depan. Nah, paham itu anak-anak ibu sekalian? Ibu tunggu ya jawaban kalian.